Akhirnya selesai juga kelas ekonomi hari ini. Aku tapi tadi ketiduran di kelas. Mana materinya mengenai sistem ekonomi lagi. Aku nggak paham. Kira-kira tanya siapa ya yang paham? Kamu Mike, apa kabar kamu Mike? Tadi kamu masuk ke kelas nggak sih? Kok aku nggak lihat kamu ya Mike? Aku tadi ada kok Win di kelas. Tapi aku tadi ketiduran di kelas karena aku semalam habis main games. Jadi aku ketiduran deh di kelas. Dan aku tadi naruh kepala aku di meja, ketiduran. Mungkin karena itu kamu gak lihat aku tadi di kelas. Ya, kamu Mike, sayang banget. Materi tadi seru loh. Di kelas ekonomi mengenai sistem ekonomi yang dijelasin sama Mr. Tito. Ya udah, lain kali kamu jangan sampai ketiduran ya. Dan ingat, kalau kamu sekolah pada malam hari, kamu jangan main game sampai larut malam. Ini deh efeknya, kamu jadi tidur di dalam kelas. Iya nih Win, kapok aku main game sampai larut malam. Aku gak mau main game sampai larut malam lagi. Aku mau tidur lebih awal kalau misalnya keesokan harinya sekolah, supaya di kelas aku gak ketiduran lagi. Jadi aku dapat ilmu yang bermanfaat dari para guru. Nah gitu dong Mike, semangat Mike. Kamu gak paham materi tentang tadi ya? Kalau gitu aku review sedikit ya, supaya kamu paham inti dari materi yang tadi Mr. Tito jelasin ke kita. Nah Win, jadi gimana? Tadi kan katanya kamu mau nerangin ke aku apa yang udah dijelasin Mr. Tito tadi di kelas. Dijelasin sekarang aja Win, supaya aku paham. Nah Mike, jadi itu di kelas Mr. Tito ngejelasin mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Itulah yang dijelasin sama Mr. Tito tadi di kelas. Oh, jadi sistem ekonomi itu definisinya itu. Terus Win, aktivitas ekonomi yang dimaksud di dalam definisi itu apa sih Win? Tolong dong jelasin ke aku. Aktivitas ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Setiap pengusaha atau usahawan sebaiknya mengetahui sistem ekonomi untuk membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehari-hari, karena sistem ekonomi tersebut tidak dapat lepas dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Terus Win, aku mau nanya lagi nih. Fungsi dari sistem ekonomi itu sendiri apa sih Win? Tolong dong jelasin ke aku. Nah Mike, fungsi sistem ekonomi dalam perekonomian antara lain ada 3 Mike. Yang pertama itu menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Dan yang ketiga, menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Terus tadi Win, waktu aku di kelas samar-samar aku dengar kalau sistem ekonomi itu ada macam-macam. Tolong dong Win jelasin ke aku macam dari sistem ekonomi itu apa aja sih Win? Makasih Win. Nah Mike, macam-macam sistem ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Yang kedua sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang ketiga sistem ekonomi pasar atau liberal. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sistem ekonomi campuran. Itulah macam-macam dari sistem ekonomi. Tolong jelasin ke aku dong Win, macam-macam dari sistem ekonomi itu secara lebih detail. Nah, aku kasih tahu ya, sistem ekonomi yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional yang menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek agar dapat bertahan hidup. Masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja, cara mendapatkan barang dengan barter, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Sistem ini biasa disebut dengan terpusat, etatisme, sosialisme, atau marxisme. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijaksanaan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Sistem ekonomi komando ini berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx,
dalam bukunya yang berjudul Das Kapital tahun 1867. Jadi, sistem ini lebih bersifat memerintah karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi dengan melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya misalnya Korea Utara. Lalu yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar atau liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith sekitar tahun 1723 hingga 1790 dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations yang diterbitkannya pada tahun 1776 dengan ajaran pokoknya yaitu memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. Nah, sedangkan yang keempat atau yang terakhir itu sistem ekonomi campuran, yang mana campuran dari komando dan pasar. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada penerapan sistem ini, pemerintah dan swasta memiliki peran yang seimbang. Sistem ini mencegah penguasaan sumber daya ekonomi secara penuh atas sumber daya vital oleh kelompok tertentu. Pemerintah berperan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan ekonomi. Swasta diberikan kebebasan menentukan kegiatan perekonomian yang ingin dilakukannya. Sistem ini banyak diterapkan oleh banyak negara. Nah, contohnya negara kita, Mike, negara Indonesia. Indonesia itu sebenarnya menerapkan sistem ekonomi campuran. Oh, jadi gitu penjelasan mengenai materi ekonomi tadi yang dijelasin sama Mr. Tito di kelas. Duh, aku jadi paham, Win, berkat kamu. Makasih banyak ya, Win, udah jelasin ke aku mengenai materi yang tadi dijelasin sama Mr. Tito di kelas. Iya, Mike, sama-sama. Semoga penjelasan dari aku kamu bisa paham ya. Kalau kamu nanti masih ada yang mau ditanyain lagi, tanyain aja langsung ke aku, atau kamu bisa tanya melalui chat pribadi melalui WhatsApp. Oke, Win, siap. Nanti kalau aku masih mau tanya lagi, aku tanya ke kamu melalui WhatsApp aja ya. Makasih banyak loh, Win, sekali lagi. Iya, Mike, sama-sama. Wah, kalian berdua anak yang rajin ya. Di pinggir jalan pun kalian masih membicarakan mengenai materi ekonomi yang ada di kelas. Wah, bangga banget bisa lihat anak-anak seperti kalian ini. Ya udah, Win, kita pulang. Udah mulai sore nih, takutnya kita berdua nanti dicariin orang tua kita. Oke, Winnie, see ya, sampai jumpa lagi besok. Bye.